Presiden terpilih Prabowo Subianto mendorong penerbangan langsung Rusia-Bali. Ketua Harian DPP Gerindra Dasko mengungkapkan jumlah kabinet Prabowo Gibran bergantung pada ketersediaan anggaran. Presiden Joko Widodo menerima penghargaan sebagai Bapak Konstruksi Indonesia. Densus 88 amankan 3 orang terduga teroris di Jawa Timur. Selamat pagi pemirsa, selain 4 informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan berbagai informasi dan juga peristiwa yang telah kami rangkum selama sepekan dalam program Sinpo Sepekan. Saya Arif Rifai. Kita awali Sinpo Sepekan edisi kali ini dengan informasi Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke kantor FIFA di Paris, Prancis. Kedatangannya disambut hangat oleh Presiden FIFA. Bahkan Prabowo mendapat cindramata sebagai buah tangan dari Presiden FIFA. Presiden FIFA Infantino menyambut hangat kedatangan Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto di Perancis pada Sabtu 27 Juli 2024. Kedatangan Prabowo dalam rangka kunjungan ke kantor Federation Internationale de Football Association atau FIFA. Dalam mengawali kunjungannya, Prabowo diajak Infantino berkeliling ke sejumlah ruangan di kantor FIFA Paris, salah satunya adalah ruangan yang menyimpan trofi Piala Dunia. Selain itu, Prabowo juga berkesempatan untuk melihat langsung trofi yang pertama kali diberikan kepada pemenang Piala Dunia di tahun 1930. Prabowo juga mendapat tantangan dari Infantino untuk memasukkan bola ke dalam gawang, meski sempat membentur tiang gawang, namun dalam percobaan kedua, Prabowo berhasil memasukkan bola ke dalam gawang dan mendapat tepuk tangan dari para pejabat yang ada di tempat. Di akhir kunjungannya di kantor FIFA, Prabowo mendapatkan sejumlah cindramata berupa miniatur trofi Piala Dunia hingga bola yang bertuliskan nama Prabowo Subianto. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, dalam gelaran eksibisi di Paris, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto bertekad membawa pencaksilat mendunia dan dapat masuk ke Olimpiade. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadiri eksibisi olahraga bela diri pencaksilat di Paris, Prancis. Kehadirannya sekaligus membuktikan langkahnya untuk membawa pencaksilat lebih mendunia. Sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia periode 2021-2025, Prabowo bertekad cabang olahraga tersebut nantinya dapat dipertandingkan di Olimpiade. Tak lupa dalam momen itu, Prabowo juga memberikan semangat kepada para atlet nasional maupun luar negeri usai bertanding dan menunjukkan kemampuan bersilatnya. Prabowo pun turut menyalami satu persatu hingga memberikan pin kepada para pesilat yang berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan Belanda. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita tentu sangat mengapresiasi bagaimana upaya yang dilakukan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, terutama tadi dalam membawa pencaksilat mendunia dan masuk ke Olimpiade. Karena kita tahu ada beberapa olahraga bela diri dari beberapa negara juga sudah masuk ke Olimpiade, maka bukan tidak mungkin pencaksilat suatu hari nanti akan masuk sebagai salah satu cabang yang dilombakan di Olimpiade. Kita masih informasi terkait dengan kunjungan Prabowo Subianto, pemirsa. Setelah kunjungan kerja ke Prancis dan Serbia, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini melanjutkan lawatannya ke Turki pada hari Senin kemarin. Hal ini dalam rangka memperkuat hubungan dan kerjasama bilateral antara kedua negara. Pertemuan ini menjadi momen penting bagi kedua negara dalam membina hubungan erat antara Indonesia dan Turki ke depan, di mana kedua pihak berkomitmen untuk terus meningkatkan kerjasama pertahanan dan bidang strategis lain untuk kepentingan bersama. Dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa kemarin Prabowo tiba di Turki pada Senin 29 Juli 2024. Prabowo tiba sekitar pukul 17.20 waktu setempat di Ankara Esenboga International Airport. Prabowo disambut sejumlah pejabat, di antaranya mantan PM Mr. Binali dan juga Menhan Turki Yasar Guler, Dubes RI di Turki Ahmad Rizal Purnama, dan Atan RI di Ankara Kolonel Kaf Muhammad Amir Ali Akbar. Kabiro Humas Setjen Kemhan RI Brigjen TNI Edwin Adrian Sumanto mengatakan, pertemuan ini menjadi momen penting bagi kedua negara dalam membina hubungan erat antara Indonesia dan Turki ke depan. Dia menuturkan kedua pihak berkomitmen untuk terus meningkatkan kerjasama pertahanan dan bidang strategis lain untuk kepentingan bersama. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Turki Erdogan menekankan bahwa Turki merupakan mitra strategis yang penting bagi Indonesia. Keduanya juga membahas kerjasama bilateral kedua negara dan kemungkinan memperluas kemitraan di bidang pertahanan. Pertemuan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Presiden Turki Erdogan turut membahas sejumlah kerjasama sektor prioritas seperti industri pertahanan, perdagangan, energi konstruksi, dan juga kesehatan. Dengan banyaknya peluang yang ada, Prabowo mengatakan bahwa Indonesia telah menganggap Turki sebagai negara penting, bersahabat, hingga mitra dalam kerjasama di berbagai bidang. Dalam kesempatan itu, Erdogan memberikan selamat atas terpilihnya Prabowo sebagai Presiden Indonesia dan berharap Prabowo dapat kembali berkunjung ke Turki usai pelantikan. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan terkait dengan kunjungan Presiden terpilih Prabowo Subianto ke Turki, ini kemarin juga sempat ramai di media sosial di mana Presiden Turki Recep Erdogan ini ingin mengantarkan Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto hingga ke mobil, namun dengan sopan Prabowo Subianto ini menolak, namun tetap diantarkan. Dan ini menunjukkan bagaimana hubungan yang erat antara Erdogan dengan Prabowo Subianto dan juga menunjukkan bagaimana hubungan Indonesia dengan Turki ke depannya. Ini masih terkait dengan kunjungan Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kali ini Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Keduanya membahas sejumlah kerjasama terkait dengan pariwisata, termasuk penerbangan Bali ke Rusia dan sebaliknya untuk meninjau persiapan pembukaan Konsulat Jenderal Rusia di Pulau Bali. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto kepada Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow pada Rabu 31 Juli 2024. Keduanya membahas mengenai rencana dibukanya penerbangan langsung dari Rusia ke Bali untuk menunjang persiapan pembukaan Konsul Jenderal atau Konjen Rusia di pulau tersebut. Namun hal itu masih menunggu persetujuan dari Kementerian Luar Negeri perihal pembukaan kantor Konjen Rusia di Bali. Prabowo juga sampaikan pemerintah Indonesia siap membuka jalur penerbangan langsung dari Rusia ke Bali. Hal itu sebagai upaya untuk menunjang beragam kerjasama antara Indonesia dan Rusia, khususnya di sektor pariwisata. In the field of tourism, we have just approved that Aeroflot can fly direct to Bali, and we also welcome Russia opening a consulate general in Bali. I think that there's a plan for Russia to open a consulate general in Bali, and we fully support that, and we will support direct flights, not only from Russia, Aeroflot or other Russian airlines. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow pada 31 Juli 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengingatkan jasa-jasa Rusia dalam pembangunan Indonesia. Menteri Pertahanan RI sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow pada Rabu 31 Juli 2024. Menurut Prabowo, Indonesia selalu menganggap Rusia sebagai teman baik karena dukungan yang diberikan terhadap pembangunan di Indonesia. Prabowo menyatakan tetap ingin menjaga hubungan baik dengan Rusia. Terlebih lagi, pasca kemerdekaan, Rusia dinilai jadi salah satu negara yang konsisten membantu Indonesia di antaranya perihal pembangunan gedung terkait dana serta teknisi yang terlibat. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengingatkan jasa-jasa Rusia dalam pembangunan Indonesia. We consider Russia as a great friend, and I would like to continue to maintain and enhance this relationship. In our history, we remember that Russia has always helped us in many aspects. When we were in difficulties, Russia helped us. Pembangunan tersebut mencakup gedung parlemen yang menjadi tempat Kongres Nasional, Stadion Nasional, Gelora Bung Karno, Monumen Nasional atau Monas, serta jembatan di beberapa wilayah di Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden terpilih Prabowo Subianto membahas peningkatan kerjasama dengan Rusia pada bidang beasiswa pendidikan serta pelatihan medis bersama Presiden Rusia Vladimir Putin. Usai melakukan lawatan ke Turki, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto
bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow pada Rabu 31 Juli 2024. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya kerjasama antara Indonesia dan Rusia. Menurutnya, peningkatan kerjasama itu berada pada beberapa sektor yang terkait dengan ketahanan pangan, keamanan energi, serta pendidikan. Prabowo mengatakan bahwa Indonesia akan mengutamakan pelatihan medis. Untuk itu, Prabowo berencana mengalokasikan anggaran khusus untuk beasiswa bagi generasi muda Indonesia yang ingin menempuh pendidikan di Rusia. I plan to initiate a massive scholarship program to send our students outside Indonesia, especially for medical training, because we have a shortage of 160,000 doctors, medical doctors. So we would like to, if possible, to send some of our young boys and girls to study in Russian universities. We look to Russia as one of our main countries that we would like to send our young boys and girls to study. In fact, in the 60s, we sent many of our young people to study here. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kalau kita melihat bagaimana begitu aktifnya Presiden terpilih kita, yakni Prabowo Subianto yang juga saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, berkunjung ke beberapa negara termasuk terakhir tadi Rusia dan juga membahas rencana untuk mengadakan penerbangan langsung antara Bali ke Rusia. Dan semoga kita berharap ini segera terrealisasi. Pemirsa, kami masih memiliki informasi yang telah kami rangkum selama sepekan. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sinpo Sepekan. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Sepekan. Pembahasan mengenai jumlah kementerian yang dipersiapkan untuk pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka hingga kini masih belum final. Ketua Harian DPP Gerindra Dasko menyampaikan jumlah kementerian Prabowo Gibran nantinya akan bergantung pada ketersediaan anggaran. Dasko memastikan hingga kini belum ada keputusan final terkait jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran. Dasko menjelaskan pihaknya masih menghitung postur kabinet sesuai dengan kebutuhan yang ada, terutama dalam mengoptimalkan fungsi kementerian sesuai dengan janji kampanye Prabowo Gibran.
Menurut Dasko, hal itu akan disesuaikan tergantung ketersediaan anggaran, ketersediaan sarana pendukung, dan hal penunjang lainnya. Pertama, bagaimana mengoptimalkan fungsi kementerian yang disesuaikan dengan janji kampanye Prabowo Gibran. Nah, sehingga dalam jumlah itu juga masih belum fix berapa. Nah, ini juga tergantung kan nanti ketersediaan anggaran, ketersediaan sarana pendukung seperti ASN, keuangan dan gedung. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Ya, pembahasan terkait dengan berapa jumlah menteri dan juga kabinet di masa pemerintahan Prabowo Gibran ini yang masih menjadi pertanyaan dari masyarakat hingga sekarang, dan tentunya kita masih menunggu berapa jumlah menteri, apakah nanti ada perubahan antara menteri di era Jokowi dan juga menteri di era Prabowo. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Gibran menyampaikan telah menggelar pilot project program makan bergizi gratis di berbagai wilayah Indonesia. Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Gibran Hasan Nasbi mengatakan hal itu bertujuan untuk menyesuaikan menu makanan berdasarkan harga pangan di tiap daerah. Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Gibran Hasan Nasbi mengungkapkan pilot proyek program makan bergizi gratis sudah dilaksanakan di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Ia menjelaskan pilot proyek itu digelar seiring riset yang juga dilakukan tim menjelang pelaksanaan program. Menurutnya, pilot proyek makan bergizi gratis yang sebelumnya dilakukan di satu wilayah, kini telah direplikasi ke daerah-daerah lainnya dan menyasar ke kalangan sekolah tingkat SD hingga SMA juga ibu hamil. Hasan berharap riset dan pilot proyek dapat berjalan dengan baik tanpa intervensi pihak manapun. Dan sebagai informasi, pilot proyek yang digelar melibatkan hingga 3.000 siswa per satu unit layanan. Betul, kita sedang melaksanakan pilot project. Bahkan pilot project ini sedang direplikasi sekarang di seluruh Indonesia supaya mendapatkan variasi datanya. Dan supaya kita tidak hanya terpaku ke satu wilayah, karena berbagai wilayah tentu berbeda-beda. Nah, selama beberapa bulan ke depan, 2 bulan, 3 bulan ke depan, pilot project ini akan direplikasi. Ya. Jadi untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih objektif terhadap keadaan berbagai daerah di Indonesia. Nah, kalau soal budgetnya berapa, letaknya di mana, ya kan, dengan harga berapa kita mulai, saya tidak bisa bocorkan sekarang karena semini mungkin kita harus tekan gangguan, intervensi terhadap ini riset. Ya, kita pilot project tapi sekaligus juga riset. Jadi setenang dan seaman mungkin mereka melaksanakan kegiatan ini jauh lebih baik supaya kita mendapatkan hasil yang lebih optimal. Sekarang risetnya sedang direplikasi untuk seluruh Indonesia. Jadi yang awalnya dari satu titik kemudian berkembang jadi sekian titik dan sekarang di level sedang direplikasi di seluruh Indonesia. Jadi itu. Nah, untuk target uji cobanya, itu sekarang uji cobanya sudah SD, SMP, SMA, termasuk juga ibu hamil. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Makan bergizi gratis merupakan program prioritas dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Indef menggarisbawahi agar program ini menantinya turut melibatkan pelaku UMKM lokal sehingga dapat memberikan manfaat perekonomian secara menyeluruh. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Direktur Indef Eko Listianto ketika ditemui dalam acara diskusi Indef dengan tema Economist Gathering the Urgency of Investing in Children during Prabowo Presidency pada hari Senin 29 Juli 2024 di Jakarta. Eko menyampaikan bahwa pemberdayaan UMKM lokal dalam program makan bergizi gratis adalah suatu hal yang penting. Pasalnya, program ini memiliki profit yang tinggi sehingga diharapkan manfaatnya dapat dirasakan oleh semua kalangan. Selain itu, ia juga memberikan catatan lain terkait potensi food poisoning atau keracunan makanan. Kendati demikian, Eko pun optimis bahwa anggaran untuk program makan bergizi gratis tidak akan menyentuh angka Rp7.500 seperti isu yang beredar, sehingga kebutuhan kalori dan nutrisi bagi penerima manfaat program tersebut dapat maksimal. Harapannya sih sebetulnya nanti itu bisa ada lesson learn-nya, bisa direplikasi untuk katakanlah ribuan daerah ya, unit yang lain tadi itu yang akan mengelola kebijakan makan bergizi gratis ini begitu. Nah, tapi memang yang menjadi katakanlah concern itu tentu saja adalah aspek lokalitasnya ya, bagaimana memastikan bahwa nanti
kebijakan ini benar-benar bisa menyerap dan memberdayakan UMKM di sekitar begitu. Karena kalau tidak ya nanti ini kan kue yang besar, tentu saja ada profit yang besar. Jangan sampai kemudian profit ini hanya dikuasai oleh segelintir orang, kira-kira begitu. Sehingga di awal harus ditekankan, mungkin juga presiden terpilih nanti juga harus menekankan banget gitu ya, indikator berapa UMKM yang terlibat, seberapa besar ekonomi lokal yang diserap dari kebijakan ini penting untuk disampaikan begitu. Jadi kita bisa punya indikator bahwa oh ternyata daerah sini mungkin sudah sangat melibatkan inklusif ya dengan peran masyarakat, oh daerah sini belum gitu. Nah ketika yang belum kan nanti ada diskusi, ada katakanlah kenapa kok belum, oh mungkin bahannya tidak ada atau petaninya bisa saja tidak ada, tidak semua daerah punya petani juga gitu kan. Sementara itu Sekjen BPP HIPMI sekaligus mantan anggota tim kampanye nasional Prabowo Gibran Angga Wira menyampaikan pendapatnya terkait kemungkinan adanya perbedaan harga bahan pangan di sejumlah wilayah penerima manfaat program makan bergizi gratis. Yang tadi saya sampaikan juga pastinya kan akan ada subsidi silang kan, tapi yang terpenting konten atau isinya itu sesuai dengan standar kalori yang dibutuhkan. Jadi jangan sampai misalnya yang di sini beda dengan yang di misalnya yang remote ya. Karena kan yang terpenting kualitasnya. Kalau kualitasnya berbeda-beda kan pasti outputnya juga akan berbeda. Berarti angka itu bisa saja lebih tinggi. Ya, angka itu kan rata-rata ya, rata-rata untuk seluruh Indonesia. Tapi bisa aja kalau yang misalnya daerah-daerah dengan sumber bahan bakunya yang efisien pasti kan harganya lebih low, yang jauh ya pastinya akan lebih mahal kan, tapi kan itu dipukul rata-rata seluruh Indonesia. Yang dipastikan adalah setiap anak mendapatkan kalori yang sudah kita tetapkan dengan pola makan yang kita atur berubah ya, maksudnya menunya dan lain sebagainya, tapi standarnya kalorinya sudah kita tetapkan untuk anak usia sekian, misalnya SD sekian, SMP sekian. Menurut Angga Wira, meskipun hingga saat ini belum ada kepastian terkait anggaran makan bergizi gratis untuk proporsinya, namun dirinya menyampaikan bahwa kemungkinan akan ada perbedaan anggaran proporsi menyesuaikan dengan daerah penerima manfaat. Kendati begitu, ia menegaskan bahwa hasilnya akan tetap sama, berkualitas karena telah mempertimbangkan aspek asupan nutrisi dan kalorinya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita tahu bahwasanya program makan siang gratis atau makan bergizi gratis untuk anak-anak Indonesia ini menjadi program unggulan dari pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Dan itu tadi, selain memang untuk memberikan gizi bagi anak-anak Indonesia, ada manfaat lain yang tentunya diharapkan, yakni menggerakkan perekonomian khususnya bagi UMKM, pelaku usaha khususnya di bidang penyedia makanan. Nantinya harapannya bisa turut mendapatkan manfaat dari program ini. Dan kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia merespon wacana program makan bergizi gratis pada pemerintahan Prabowo Gibran. Dirinya menilai anggaran makan bergizi gratis perlu diawasi secara ketat. Saya kira Indonesia kan kaya akan makanan lokal ya, protein lokal. Protein lokal itu kan kayak contoh nih, sate telur puyuh itu di tukang bubur 2.500. Sate ati ayam ya, itu juga di 2.500 ya. Itu saya kira proteinnya juga udah lumayan sih. Ya. Jadi masih bisa murah meriah asal kandungan gizinya diperhatikan. Jangan sampai dengan hanya cukup beli kerupuk misalkan ya, atau ya seperti itu. Dok, kalau terkait pemberian susu kemasan tuh masih perlu ngasih dok seperti susu kaldu? Ya susu mungkin komplementer aja ya, pelengkap aja dan tidak menjadi superfood ya. Jadi lebih baik anak-anak itu diberikan real food ya. Real food berupa makanan-makanan yang ada protein hewaninya, nabatinya, sayurannya, buah ya. Jangan dibiasakan anak-anak itu dengan ultra processed food sejak awal. Sementara itu, ahli gizi sekaligus Direktur Yayasan Kegizian Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia, Nina Sarjunani, mengungkapkan rasa optimisnya terhadap program makan bergizi gratis yang dapat menurunkan angka stunting di Indonesia. Hal ini diungkapkan Nina usai menghadiri acara diskusi in-depth dengan tema Economist Gathering the Urgency of Investing in Children during Prabowo Presidency pada hari Senin 29 Juli 2024 di Jakarta.
Nina menyampaikan bahwa 1000 hari pertama anak adalah fase yang begitu penting. Fase ini dimulai dari sejak anak masih di dalam kandungan hingga berusia 2 tahun. Jadi sebetulnya kan kalau kita bicara the first 1000 days of life ya, itu diawali dari dalam kandungan sampai dengan anak itu lahir dan berulang tahun 2 tahun. Nah yang makan gratis ini relevan karena yang mau disasar juga adalah ibu hamil. Ibu hamil dan juga ibu menyusui rasanya ya, ibu menyusui. Jadi ibu-ibu yang nanti akan mendapatkan asupan gizi yang secara makro dan mikronya itu cukup, dia akan kehamilannya akan kehamilan yang normal. Karena kalau ibunya ini anemi, dia punya kecenderungan untuk melahirkan anak dengan berat badan lahir rendah. Nah, dengan asupan makanan yang bagus ini nanti mudah-mudahan status gizi ibunya naik sehingga anak yang dilahirkan itu adalah anak dengan tinggi badan yang cukup dan berat badan yang normal. Dan mudah-mudahan dia akan mendapatkan asupan gizi yang bagus sehingga sampai dengan dia berulang tahun, di 2 tahun dia tumbuh seperti kurva pertumbuhan yang seharusnya. Jadi tinggi badannya cukup, berat badannya cukup, yang mencegah anak itu menjadi anak yang pendek atau anak stunted ya. Kalau stunting itu kan fenomenanya, tapi kalau anaknya itu anak stunted, anak yang pendek. Di sisi lain, program makan bergizi gratis juga tidak hanya menyasar anak sekolah, tetapi juga ibu hamil dan ibu menyusui. Oleh karena itu, dirinya yakin bahwa program makan bergizi gratis dapat menekan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Memang ini menjadi tujuan utama dari program makan bergizi gratis adalah menurunkan angka stunting bagi anak-anak Indonesia dan tentunya memenuhi gizi bagi anak-anak Indonesia yang mungkin selama ini sulit untuk mendapatkan makanan bergizi, dan kita berharap program ini bisa optimal untuk meningkatkan pemenuhan gizi bagi anak-anak Indonesia. Dan pemirsa, kami masih memiliki sejumlah informasi aktual lainnya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sinpo Sepekan. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi Sally, pagi pemirsa dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Wow, Sally, bener kan? Aku bilang tadi bahwa kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Oke, tetap tebarkan semangat dan juga terbitkan keceriaan. Sebarkan cinta terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Saya Wira Ananta. Dan saya Fetsi Rahmadi. Kami pamit undur diri. Selamat pagi. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi. Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, apa kabar? Sinpo Dunia Sepekan hadir memberikan update terkini peristiwa unik dan menarik. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia Sepekan selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Sepekan. Presiden Joko Widodo meresmikan jembatan Pulau Balang di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada 28 Juli 2024. Jembatan ini akan menghubungkan ibu kota Nusantara dan juga kawasan sekitarnya. Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi meresmikan jembatan Pulau Balang di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada Minggu 28 Juli 2024. Jembatan ini merupakan salah satu infrastruktur pendukung Ibu Kota Nusantara atau IKN. Lebih lanjut, Presiden menjelaskan jembatan ini akan menghubungkan antara kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara atau nantinya juga dari Provinsi Kalimantan Timur menuju Provinsi Kalimantan Selatan. Jembatan yang telah dibangun sejak 2015 ini menelan biaya pembangunan sebesar 1,43 triliun rupiah. Jembatan ini dibangun sejak 2015 dan menghabiskan anggaran 1,43 triliun dan tadi sudah kita coba jalan tol meskipun belum selesai 100% tapi mulus dan nyaman. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, Presiden Joko Widodo mendapatkan penghargaan sebagai Bapak Konstruksi Indonesia. Penghargaan tersebut didapat dari Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia pada 31 Juli 2024. Presiden Joko Widodo mendapatkan penghargaan sebagai Bapak Konstruksi Indonesia dalam acara refleksi dan catatan 10 tahun pemerintahan di bidang konstruksi, infrastruktur, dan investasi di Jakarta pada Rabu 31 Juli 2024. Mengundang yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo berkenan untuk menerima penghargaan Bapak Konstruksi Indonesia yang akan diberikan oleh Ketua Umum Gapensi Bapak Andi Rukman Nurdin. Bapak Ibu hadirin, helm baja sekali lagi melambangkan hati Bapak Presiden Joko Widodo yang kuat dan teguh seperti baja dalam pembangunan infrastruktur di tanah air. Penghargaan tersebut didapatkan dari Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi Gapensi terhadap Presiden Jokowi atas suksesnya pembangunan konstruksi infrastruktur dan investasi di tanah air dalam 1 dekade terakhir. Penghargaan berupa helm baja dengan warna nuansa silver diserahkan secara langsung kepada Presiden Joko Widodo oleh Ketua Umum Gapensi Andi Rukman Nurdin. Dijelaskan, helm baja melambangkan hati Presiden Joko Widodo yang kuat dan teguh seperti baja dalam pembangunan infrastruktur di tanah air. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Memang selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi ini sudah banyak infrastruktur yang dibangun mulai dari Sumatera yang sebelumnya belum memiliki tol Sumatera. Kali ini di masa pemerintahan Presiden Jokowi sudah memiliki tol Sumatera. Dan dari Sumatera hingga Papua perubahan itu memang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Banyak sekali pembangunan-pembangunan termasuk yang paling mentereng dan juga menjadi gebrakan adalah pembangunan ibu kota Nusantara yang mungkin sudah menjadi impian dari presiden-presiden sebelumnya namun baru terrealisasi di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Maka tidak heran bahwa Presiden Joko Widodo ini dinobatkan sebagai Bapak Konstruksi Indonesia. Dan kita masih membahas terkait dengan Presiden Joko Widodo ini. Kali ini pemirsa, Presiden Joko Widodo bersama sejumlah influencer mengendarai sepeda motor untuk menjajal akses tol ke Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada 28 Juli 2024. Kepala negara menilai meski masih dalam tahap pembangunan, namun kondisi jalan tol cukup baik untuk dilewati kendaraan bermotor. Presiden Joko Widodo bersama sejumlah influencer mengendarai sepeda motor untuk menjajal akses tol ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur pada Minggu 28 Juli 2024. Kali ini Presiden Jokowi mengendarai motor untuk meninjau progres pembangunan jalan tol IKN. Menurut Presiden, kondisi jalan tol dapat lebih dirasakan apabila menggunakan sepeda motor. Sehingga Presiden memilih mengendarai motor untuk meninjau langsung kondisi pembangunan jalan tol IKN. Kepala negara mengapresiasi kondisi jalan tol yang dinilai sudah cukup baik meskipun masih dalam tahap pembangunan.
Presiden telah memerintahkan Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono untuk segera menyelesaikan pembangunan jalan tol tersebut, serta berpesan agar tetap mengutamakan penghijauan di sekitar jalan tol. Meskipun itu belum selesai, masih ada satu layer lagi di atasnya, nanti langsung kelihatan mulusnya nanti. Tapi yang paling penting kanan kiri saya minta ke Pak Menteri PU harus super hijau. Dalam kesempatan itu, Presiden mengendarai motor didampingi sejumlah menteri, diantaranya Menteri PUPR, sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono, dan Wakil Menteri ATR BPN, sekaligus Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni. Tampak pula sejumlah influencer tanah air, diantaranya Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Gading Martin, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, hingga Ferry Mariadi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan sejumlah influencer menyatakan kekagumannya atas proses perkembangan Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengajak sejumlah influencer untuk berkeliling Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 28 Juli 2024. Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur. Dalam kesempatan itu, Presiden mengajak sejumlah influencer untuk berkeliling melihat progres pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sejumlah influencer menyatakan kekagumannya atas progres perkembangan IKN, salah satunya adalah Raffi Ahmad. Wah, ini kalau dijadi Masya Allah, ini benar-benar merinding. Jadi apa tadi Pak Jokowi bilang, ini yang zero, jadi nggak ada polusi sama sekali, green, untuk menjalankan satu pemerintahan. Untuk kepala negara beserta jajarannya ada di sini, ini merupakan satu prestisius juga. Kalau bisa tamu-tamu luar negeri datang ke Indonesia, tahu bahwa Indonesia itu benar-benar indah sekali. Sementara itu, Willy Salim dan Phil May menyatakan bahwa IKN melebihi ekspektasi mereka. Jujur aja di luar ekspektasi aku. Soalnya tadinya kirain kayak ya gitu-gitu aja gitu, kota gitu-gitu aja. Pas lihat ke sini ternyata IKN itu bisa jadi sesuatu yang mungkin 10-20 tahun lagi kita banggakan gitu. Kayak Indonesia punya IKN nih, keren banget gitu kan. Ya, prospek ke depannya udah kelihatan. Masa depannya bagus. Iya. Tak hanya itu, Irwansyah dan Zaskia Sungkar mengaku terkesan dengan pembangunan IKN. Dan terutama begitu nyampe di IKN, kayak masuk dunia lain. Keren banget, aku gak nyangka progresnya udah sampai tahap ini, benar-benar udah kelihatan kemegahannya. Arsitekturnya keren banget. Arsitekturnya keren, terus alamnya juga cantik. Terus apanya lagi tadi ya yang bikin aku danaunya juga itu bagus banget. Di sisi lain, Aurel dan Atta Halilintar menyatakan terhormat keduanya bisa diajak untuk berkeliling di IKN. Cuman sebenarnya semuanya berkesan. Dari awal diajakin ke IKN itu juga ada suatu kehormatan dan seneng banget kita bisa ngelihat langsung gitu ya. Biasanya kan dengernya di berita gitu ya. Atau cerita dengar dari orang, ini kita lihat langsung dan ternyata Masya Allah keren banget tempatnya. Istananya juga bagus unik banget ya. Gitu ya, unik banget. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan kemarin memang banyak sekali tanggapan-tanggapan positif dari para influencer yang diajak oleh Presiden Jokowi, dan mudah-mudahan nanti kita juga berkesempatan diajak pula oleh Presiden Jokowi untuk melihat bagaimana progres yang terjadi di IKN, karena memang sesaat lagi ataupun pada tanggal 17 Agustus nanti IKN untuk pertama kalinya akan menjadi venue dari upacara peringatan 17 ataupun peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79, dan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kepala negara ini menyatakan sudah banyak komitmen investor untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara. Jokowi menyebut akan menunggu perjanjian kerjasama 0 IKN bersama para investor. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat ditanya awak media usai konvoi motor menjajal akses tol ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur bersama sejumlah influencer pada Minggu, 28 Juli 2024. Presiden Joko Widodo menyatakan sudah banyak komitmen investor untuk berinvestasi di IKN. Meski demikian, Presiden belum menyebut berapa nilai investasi yang sudah masuk. Jokowi menjelaskan bahwa regulasi soal investasi asing di otorita IKN telah rampung, sehingga nantinya diharapkan bisa cepat menarik investor. Kepala negara menyatakan pemerintah nantinya akan mengundang kembali para investor asing yang telah berminat untuk melihat progres pembangunan IKN.
letter of intent, letter of interest sudah masuk, yang sudah masuk itu akan mulai diundang lagi untuk melihat, dan kita lihat memang ya perubahannya kecepatannya sekarang kelihatan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan penanaman modal asing atau investasi asing baru akan masuk ke ibu kota Nusantara usai Presiden Joko Widodo menjabat. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa beberapa investor asing sudah mulai melakukan groundbreaking peletakan batu pertama. Tak hanya itu, beberapa investor asing pun juga sudah ada yang mulai masuk dan mendaftar sebagai antrian untuk investasi. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan, konstruksi investasi asing di atas bulan September dan Oktober, bahwa infrastruktur dasar tahap pertama dasar yang akan dibangun terlebih dahulu. Di atas bulan Oktober, karena kan sekarang infrastruktur dasarnya yang kita bangun dulu kan. Kemarin Pak Basuki menyampaikan bahwa infrastruktur dasarnya ini rata-rata akan selesai di bulan September, Oktober, November. Kalau September, Oktober, November berarti start mereka mungkin bulan November, Desember gitu loh. Start berarti termasuk groundbreaking gitu, bukan Ya. bukan untuk konstruksi aja gitu ya? Ya, groundbreaking, kemudian konstruksi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dan tentu kita berharap investasi-investasi baik dari asing maupun domestik akan segera ada di ibu kota Nusantara, karena mau tidak mau Nusantara tidak hanya bisa dibangun menggunakan APBN, namun juga butuh kerjasama dari semua pihak swasta, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Ini Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pentingnya toleransi dan solidaritas saat berdakwah, termasuk di wilayah regional ASEAN. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas politik, sosial, dan ekonomi sebagai faktor penting mendukung keamanan dan kesejahteraan kawasan. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyebut salah satu permasalahan umat yang perlu diprioritaskan dalam berdakwah adalah bagaimana menjaga umat agar tidak terpinggirkan. Hal tersebut disampaikan Wapres saat bersilaturahmi dengan peserta konferensi Dai ASEAN di Istana Wapres Jakarta. Menurutnya, fokus dakwah untuk memperkuat umat agar mampu menghindarkan dari keadaan lemah atau du'afa. Salah satu cara untuk memperkuat umat ialah dengan menghindarkan dari bertindak dan berpikir di luar ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Wapres juga mengimbau para dai untuk berdakwah tentang menyelamatkan umat dari perpecahan. Ia ingin umat Islam memiliki pemahaman agama yang lebih kuat, tetapi moderat dan toleran. Dalam rangka menguatkan umat, agar umat Islam ini menjadi jangan umat yang lemah, yang terpinggirkan, ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaknya mereka khawatir jangan sampai meninggalkan cucu mereka, anak cucu mereka yang lemah-lemah, yang du'afa. Jangan sampai kita meninggalkan umat yang lemah. Ini menjadi tugas kita juga dalam berdakwah. Kemudian yang tidak kurang pentingnya yaitu menyatukan umat kita ini yang bisa saja terpecah belah, tercerai-berai oleh karena adanya salah faham dari internal atau karena ada pengaruh dari luar, ada yang melakukan tafriq, ya, pemisahan, memecah belah, wa tashkik, juga membuat kegamangan, keraguan terhadap ajaran agama atau min harakati tadlil, penyesatan, dan ini memang harus kita pekerjaan. Barangkali kalau saya menurut pendapat saya menjaga umat ini menjadi prioritas kita di dalam berdakwah. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta MUI untuk menjadi wadah persatuan bangsa Indonesia yang kaya akan keberagaman. Wapres juga berharap peringatan Milad di setiap tahunnya dapat menjadi ajang evaluasi untuk kedepannya lebih baik lagi. Dalam sambutannya saat menghadiri acara Tasyakur Milad ke-49 Majelis Ulama Indonesia,
Wakil Presiden RI yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin meminta agar peringatan Milad tahunan ini sebagai ajang untuk evaluasi atas langkah-langkah yang telah dilakukan seiring dengan visi dan misi MUI. Ia menjelaskan bahwa MUI memiliki visi dan misi sebagai pelayan umat dan mitra pemerintah. Oleh karena itu, jika ingin melakukan hal yang tidak sesuai aturan, tidak sesuai syariah, semena-mena, mengabaikan umat, dan tidak bekerja sama dengan pemerintah, maka jangan merujuk pada MUI. Pada kesempatan itu, Wapres mengaku bangga dan berterima kasih atas kiprah dan kontribusi yang diberikan MUI untuk Indonesia. Sesuai dengan misi visi MUI, yaitu sebagai khadimul ummah, pelayan umat, wasadiqul hukumah, dan mitra pemerintah, ini merupakan khitah MUI. Jadi MUI itu khitahnya dua, khadimul ummah, sadiqul hukumah, pelayan umat, mitra pemerintah. Dalam rangka ulang tahun ke-49 ini, marilah kita jadikan momentum untuk apakah langkah-langkah kita itu sudah tepat semuanya. Apakah tidak perlu dievaluasi? Ya. Kalau khitahnya seperti itu, khatwahnya, saya nyebutnya khatwahnya, langkah-langkahnya, apakah langkahnya itu sudah tepat untuk mencapai visi misi MUI itu? Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, simak informasi aktual lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo Sepekan. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan Curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Sepekan. Presiden Joko Widodo tak banyak berkomentar perihal sosok berinisial T yang disebut sebagai pengendali judi online di Indonesia. Kepala negara meminta wartawan menanyakan hal tersebut langsung kepada Kepala BP2MI, Benny Ramdhani. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat ditanya awak media usai tinjau kawasan industri terpadu Batang, Jawa Tengah pada 26 Juli 2024. Presiden Jokowi mengaku tidak tahu dan meminta awak media untuk menanyakan langsung sosok T tersebut kepada Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Benny Ramdhani. Belakangan ini publik sedang membicarakan sosok dengan inisial T yang diduga menjadi pengendali bisnis judi online di Indonesia. Sebelumnya, Kepala BP2MI Benny Ramdhani mengungkapkan bahwa bisnis judi online di Indonesia dikendalikan oleh sosok misterius berinisial T. Enggak tahu, tanyakan ke Pak Benny aja. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, Bareskrim Polri memanggil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Benny Ramdhani untuk memintai klarifikasi soal pernyataan yang menyebut sosok T diduga sebagai pengendali judi online. Bareskrim Polri menjadwalkan pemanggilan terhadap Kepala BP2MI Benny Ramdhani pada Senin 29 Juli 2024 untuk mengungkapkan sosok berinisial T. Karopenmas Humas Polri Brigjen Pol Turnoyudo Wisnu Andiko mengatakan penyelidikan Benny Ramdhani merupakan inisiasi dari Dirtipidum Bareskrim Polri untuk mendapatkan informasi mendalam terkait sosok T tersebut. Turnoyudo menyebut pemanggilan juga didasari oleh surat penyelidikan yang telah dikeluarkan oleh Bareskrim Polri. Polri dalam hal ini Bareskrim Polri melalui Dirtipidum Bareskrim Polri melakukan inisiasi mendasari hal tersebut untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam, maka dikeluarkan surat perintah penyelidikan dari Bareskrim dalam hal ini adalah Direktorat Tipidum. Mendasari surat penyelidikan, maka tentunya ada dasarnya. Dasarnya surat penyelidikan adalah laporan informasi, baik itu pertanyaan dari teman-teman media, kemudian sudah beberapa juga ada informasi yang disampaikan oleh teman-teman media. Maka mendasari laporan informasi itu terbitlah surat perintah penyelidikan. Maka langkah-langkah Polri dalam hal ini oleh Bareskrim, Direktorat Tipidum akan melakukan langkah-langkah untuk memanggil, ya, dalam hal ini adalah terhadap saudara Benny Ramdhani yang akan dilakukan proses pemanggilan untuk klarifikasi dan mendalami informasi yang didapat tersebut pada tanggal 29 Juli 2024. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Setelah melakukan rapat audiensi dengan keluarga almarhum Dini Sera, Komisi 3 DPR akan proaktif mengawal kasus tersebut sampai keluarga mendapat keadilan. Komisi 3 DPR juga akan memanggil Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung untuk mengikuti rapat khusus guna mendalami putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam kasus Dini Sera. Komisi 3 DPR RI yang membidangi urusan hukum berkomitmen akan mengawal kasus Dini Sera agar korban dan keluarganya mendapatkan keadilan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan bahwa sebagai pengawas baik KY dan juga sebagai mitra MA setelah dibacakan kesimpulan dalam rapat audiensi dengan keluarga korban, Komisi 3 akan proaktif mengawal kasus tersebut. Menurut Habibur Rahman, sangat kasat mata ketidakadilan yang terjadi dalam putusan kasus Dini Sera. Diketahui terdapat indikasi yang sangat kuat pelanggaran dalam memimpin persidangan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam mengadili kasus Dini. Di antaranya melakukan intervensi dan juga membatasi serta membuat kesimpulan sebelum putusan. Sehingga menurut Habibur Rahman, semua harus bersama-sama mengawal kasus Dini Sera sampai tuntas. Selanjutnya di masa sidang mendatang, Komisi 3 DPR RI akan mengagendakan rapat khusus dengan KY dan mengundang Mahkamah Agung untuk membahas kasus tersebut. Dini, memang benar-benar ini sangat memprihatinkan. Ada sesuatu yang sangat salah yang terjadi pada putusan kemarin. Ya. Kami sebagai pengawas, baik KY dan juga sebagai mitra Mahkamah Agung, tadi sudah dibacakan kesimpulan akan proaktif mengawal kasus ini agar korban almarhum dan keluarga korban mendapatkan keadilan. Dari Jakarta, Norma Semesta, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kasus kematian Dini Sera masih terus dikaji dan ditelusuri kebenarannya. Pada Senin 29 Juli 2024, Komisi 3 DPR RI menggelar audiensi dengan keluarga almarhum Dini Sera serta kuasa hukum. Komisi 3 DPR RI menggelar audiensi bersama keluarga almarhumah Dini Sera. Audiensi tersebut dihadiri oleh ayah dari korban yaitu Ujang Suherman serta adik kandung korban Alfi Karisma. Turut hadir pula kuasa hukum almarhumah Dini Dimas Yemahura yang membantah dengan tegas terkait penyebab kematian Dini Sera yang diduga karena alkohol. Dimas menyampaikan bahwa terdapat visum, saksi serta persesuaian yang menyatakan bahwa korban meninggal diduga karena terjadi pembunuhan. Saat audiensi berlangsung, Dimas membeberkan bukti visum yang dilakukan terhadap jenazah Dini. Pada pemeriksaan luar, ditemukan pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kelopak mata dan selaput keras bola mata. Selain itu, korban mengalami luka lecet pada dada, perut, lengan kiri atas.
tungkai kanan dan kiri akibat kekerasan benda tumpul. Lebih lanjut, Dimas menerangkan pada pemeriksaan tambahan memang ditemukan alkohol pada lambung dan darah korban. Namun alkohol tersebut tidak menjadi sebab kematian korban, karena menurut Dimas kematian korban karena adanya luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan benda tumpul. Mendengar hal itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni menegaskan terkait penyebab kematian dini apakah bersumber dari alkohol atau tidak. Namun Dimas kembali menekankan bahwa korban meninggal karena adanya pendarahan hebat majemuk. Kami menyampaikan tentang poin-poin pertimbangan dari hakim yang bertentangan dengan fakta-fakta kejadian yang sebenarnya, yakni tentang adanya visum, bukti visum, saksi-saksi yang tidak diakui dalam pertimbangan hakim, dan adanya pertimbangan hakim yang menyatakan bahwasanya korban itu meninggal karena alkohol. Tadi kami sampaikan kepada pimpinan di Komisi 3 bahwasanya ada visum, ada saksi, ada persesuaian yang menyatakan bahwasanya korban ini meninggal diduga karena terjadi pembunuhan itu. Dari Jakarta, Norma Semesta, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Densus 88 Anti Teror Mabes Polri menangkap 3 orang yang diduga sebagai teroris di Kompleks Villa Syariah Bunga Tanjung, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri menangkap 3 terduga teroris di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Ketiga pria tersebut berhasil diamankan dari dalam sebuah rumah kontrakan yang saat ini masih dalam proses penggeledahan di tempat kejadian perkara. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto menjelaskan, penangkapan terhadap 3 orang tersebut merupakan serangkaian penyelidikan yang dilakukan di Kota Batu, Malang. Dirmanto mengaku pihaknya belum dapat menjelaskan lebih rinci terkait kronologis terduga teroris. Lebih lanjut, untuk membantu mengamankan proses penyidikan yang dilakukan Densus 88, Dirmanto menyebut Polda Jawa Timur turut menurunkan tim laboratorium, forensik, dan tim penjinak bom Satbrimob Polda Jawa Timur. Jadi begini rekan-rekan sekalian, semenjak beberapa hari yang lalu, Densus 88 Anti Teror Mabes Polri melakukan serangkaian penyelidikan ya di wilayah Batu ini. Jadi ini masih dalam rangkaian penyelidikan dugaan kasus teroris. Ya kan. Kemudian Polda Jatim ini membantu ya mengamankan proses penyelidikan yang dilakukan oleh teman-teman Densus 88. Kita menurunkan tim laboratorium forensik, kemudian juga tim dari Jibom Satbrimob Polda Jatim. Apakah ada terduga yang ini sebetulnya masuk kepada jaringan lama atau memang baru? Ya nanti ditunggu ya Mas, sekarang kan masih dalam proses pendalaman semua. Apakah ada terduga yang diamankan? Sementara ini ada 3 orang ya yang diamankan ya, jadi masih statusnya diamankan. Untuk proses lainnya nanti tolong ditunggu, ini kan masih berproses ya. Jadi konstruksi peristiwanya, konstruksi hukumnya mohon ditunggu rekan-rekan media. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto menyebut 3 orang terduga teroris yang diamankan oleh Densus 88 Anti Teror Mabes Polri telah menyewa rumah kontrakan selama 1,5 tahun. Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror menangkap 3 terduga teroris di Jawa Timur pada Rabu malam. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto mengatakan 3 orang yang diduga sebagai teroris diamankan di sebuah rumah kontrakan. Dirmanto menuturkan, rumah kontrakan tersebut telah disewa oleh terduga teroris selama 1,5 tahun. Jadi begini rekan-rekan sekalian, semenjak beberapa hari yang lalu, Densus 88 Anti Teror Mabes Polri melakukan serangkaian penyelidikan ya di wilayah Batu ini. Ya kan? Jadi ini masih dalam rangkaian penyelidikan dugaan kasus teroris. Ya kan? Kemudian Polda Jatim ini membantu ya mengamankan proses penyelidikan yang dilakukan oleh teman-teman Densus 88. Kita menurunkan tim laboratorium forensik, kemudian juga tim dari Jibom Satbrimob Polda Jatim. Hingga saat ini, Polda Jawa Timur enggan untuk menjelaskan kronologis terkait peristiwa terduga teroris. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Simpo Sepekan edisi kali ini. Terus perbarui informasi Anda melalui program-program berita teraktual di Simpo TV. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.